Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar perbandingan trigonometri sudut di kuadran 3. Atau selain bahasa sudut di kuadran 3 itu bisa ditulis menjadi sudut sudut yang lebih dari 180 derajat kurang dari 270 derajat atau sudut lancip. Oke, berarti kita harus tahu dulu sudut lancip itu ini ya, atau ini. Nah, sekarang yang akan kita pelajari sudut lancip yang ini. Nah, misal di sini ada sin. Jadi kalau nilai perbandingan trigonometri sin itu bernilai negatif, cos negatif juga, tan positif dari mana? Nah, dari sini. Ya kita buat satu garis, yaitu garis jari-jari. Ya mau ke sini, mau ke sini bebas lah. Yang penting ke busur. Ya, saya sampai ke sini aja. Tapi harus di kuadran 3 ya. Di ini ya kuadran 1, saya ulang lagi. Ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Jadi harus berada di kuadrannya saja. Nah, sama seperti dulu atau seperti sebelum-sebelumnya, yaitu kita lihat kalau yang misal saya akan menggunakannya ini aja. Misal di sini saya buat garis titik-titik atau sebenarnya garis penuh pun gak jadi masalah. Nah, di sini. Nah, untuk garis dari titik pusat hingga ke titik yang ini, kan di sini karena garis yang ini disebut X atau garis X, maka karena berada di kiri berarti di sini negatif X. Kemudian garis jari-jarinya tetap jari-jari dari titik atas hingga ke bawah. Ini Y, namun karena berada di bawah menjadi negatif Y. Nah, kita punya sudutnya ini. Ya kita kalau mau punya sudut ini berarti perhatikannya garis yang ini. Tapi kalau mau sudut ini berarti kita buat garis tambahan yang di sini. Jadi bebas-bebas saja membuatnya yang manapun gak jadi masalah. Saya pengennya yang ini aja lah. Sini sudut tetanya, sini sudut teta. Berarti misal ada sin teta itu yang di kuadran 3 itu, maka perhatikan sini itu kan demi depan per miring berarti negatif Y per jari-jari, maka di sini bernilai negatif ya. Maka di sini kenapa ada ini ya, ada sin sudut yang 180 ditambah sin teta itu, maka hasilnya itu kali ini. Jadi untuk mencari kuadran 3 itu dengan ini ya, dengan cara yang ini, karena emang lebih dari 180. Ini kan 180 derajat ya, berarti ditambah di maka di sini. Ya sebenarnya ada cara lain, tapi saya gak akan membahas dengan cara yang lain, satu cara saja supaya tidak terlalu pusing. Kemudian untuk cos theta. Nah, untuk cos theta itu seperti ini. Cos yang di sini kan theta, cos itu cosani, cos samping per miring, yaitu sampingnya itu negatif X ini ya, miringnya jari-jari, maka ini nilainya negatif ini ya, negatifnya nih. Kemudian ada tan itu depan per tan desa, depan per samping. Oke, negatif Y per negatif X. Di sini kan bernilai positif, maka di sini positif. Oke, mungkin ada beberapa orang yang bertanya-tanya, kenapa selalu sin cos tan? Kenapa tidak ada kotangan, kosekan dan sekan? Maaf saya nulis kosekan salah. Kosekan dan sekan.
Kenapa nggak ada ini? Oke, saya tambahin. Jadi kalau kotangan itu perhatikan tan. Jadi kalau nilai tangan positif maka kotangan juga positif. Terus jika ada pertanyaan kosekan itu dari mana ya? Tinggal lihat sin. Berarti kalau sin negatif ya otomatis kosekan juga negatif. Sekan mencari dari kos, berarti negatif juga. Dari mana itu asalnya? Nah, perhatikan seperti ini. Kotangan itu diambil dari 1/tangen. Jadi kalau kotangan itu 1/tangen, perhatikan 1 di sini kan udah bernilai positif, maka saya pun positif. Tangan itu tadi bernilai apa? Bernilai positif. Berarti positif dibagi positif ya positif. Oke, paham ya? Untuk kosekan untuk kosekan misal jadi kosekan di sini ya saya nulisnya CSC ya, ada yang nulis kosek, ada yang nulis kosek, ada yang lain, tapi saya pengennya nulisnya CSC ya, karena dari awal saya udah buat untuk kosekan jadi CSC. Nah, jadi perhatikan, jadi untuk kosekan itu 1/sin. Nah, jadi kalau 1/sin itu kan 1 itu udah bernilai positif, sin di sini bernilai negatif. Jadi positif dibagi negatif ya negatif. Ini hasilnya. Sekan pun sama seperti itu. Ya, sekan itu 1/cos. Oke, paham ya? Kalau udah paham, kita masuk ke contoh. Ya, ingat-ingat ini ya. Kalau sin 180 per sudut cos ini dan tangan. Kita ke contoh. Nyatakan perbandingan trigonometri berikut ini dalam perbandingan trigonometri sudut lancip. Nah, perhatikan angka-angkanya ya. Ini angka-angkanya itu ini pakai derajat. Oke. Nah, perhatikan angkanya 267. Berarti kan berada di, perhatikan yang di sudutnya itu. Ini 267 itu lebih dari 180 derajat dan kurang dari 270. Oke, berarti ini berada di kuadran 3. Perhatikan soalnya ini aja ya. Berarti karena 267 kan masih di bawah 270. Berarti ini udah dari kuadran 3. Maka kita jawab. Oke. Untuk A. Kotangan. Nah, saya buat soalnya kotangan, sekan, kosekan. Berarti untuk kotangan ya sama dengan rumus tangan. Itu kotangan 180 derajat ditambah sudutnya berapa. Nah, maksudnya sudutnya berapa itu 180 ditambah berapa sih yang hasilnya ini gitu. Oke. Yang hasilnya 267. Berarti kita bisa hitung 267 dikurangi 180. 7 dikurang 0 berarti 7. 16 dikurang 8 menjadi 8. Ini udah jadi 1, berarti hasilnya 87. Berarti di sini kita tulis kotangan 180 derajat ditambah 87 derajat. Maka perhatikan tadi kotangan itu bernilai positif. Bernilai positif. Berarti hasilnya tinggal ini. Nih, hasilnya itu kotangan 87 derajat. Oke, yang ini ya. Ini jadi kotangan 87 derajat. Untuk sekan bagian nomor 2 yaitu sekan. Di sini sekan 226. Berarti 180 ditambah berapa sih yang hasilnya 226. Ya, tinggal 226 dikurangi 180. Berarti di sini 6, di sini 12, berarti jadi 46. 46. Oke. Kenapa saya biasakan kotret? Karena supaya kalian juga biasa memotret. Enggak ujuk-ujuk atau enggak biasa menggunakan kalkulator. Bukan tidak boleh menggunakan kalkulator. Berarti hasilnya jadi sekan 46 derajat. Namun perhatikan di sekan bernilai negatif. Negatif sekan 46 derajat.
bagian C, yaitu kosekan. Kosekan 180 derajat ditambah berapa sih yang harus menjadi 223? Oke, 223. Oh, maaf, saya salah lihat. 239 dikurang 180 derajat. 9 dikurangi 0 menjadi 9. 13 dikurang 8 berapa? Ya, pintar. 59 derajat. Maka kosekan, negatif kosekan ya, 59 derajat. Paham ya? Oke. Jadi harus tahu dulu kenapa ini digunakan ini, karena untuk mencari nilai di kuadran lain gitu. Nanti saya buat, setelah semuanya saya buat contoh. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjut ke kuadran 4. Kita bereskan ya, supaya tidak terlalu pusing. Ini ya, mau garisnya di kanan, mau garisnya di bawah, bebas. Oke, karena tadi di sini ada garisnya di sini, ya, berarti saya buat garisnya yang di bawah supaya kalian bisa paham gimana yang di bawah, gimana yang di atas. Oke, ini ya. Oke, ini sudut tetanya. Ini X, berarti garis yang di bawah juga X. Ini negatif Y. Oke, untuk sin di sini negatif sin, untuk cos positif cos, untuk tan negatif tan. Tapi di sini negatif ya, dikurang. Ya, rumusnya tinggal untuk kuadran 1 penjumlahan, untuk kuadran 2 pengurangan, untuk kuadran 3 penjumlahan juga, untuk kuadran 4 pengurangan. Jadi rumusnya lihat aja, ini tetap sin cos tan, itunya perhatikan kuadran 1 berarti semuanya positif, kuadran 2 hanya sin yang positif, kuadran 3 yang tadi yang hanya tan yang positif, dan yang ini hanya cos yang positif. Jadi sisanya negatif. Oke. Maka di sini untuk sin kenapa menjadi positif? Sin theta itu kan sin demi. Perhatikan di sini tetanya. Depan dari sudut ini apa? Depan dari sudut ini X. Salah. Sudutnya bukan yang ini. Sudutnya yang ini ya. Ini nih sudut lancipnya. Maaf. Oke, saya buat sudut lancipnya itu ini. Maksudnya sudut lancipnya di atas. Oke, maaf. Sudutnya itu yang lancipnya di sini. Kalau misal buat garis yang ini sih baru yang ini lancip. Oke. Sin tetanya di sini ya. Sin theta berarti sin demi depan per miring, negatif Y per jari-jari, berarti di sini negatif dibagi positif negatif. Ini ya. Untuk cos theta cosami samping X per miring jari-jari, maka jadi positif. Untuk tangan theta diambil dari, ya tangan theta itu diambil dari tan desa depan per samping negatif Y per X, berarti di sini negatif, di bawah positif, maka negatif. Bisa paham ya untuk ini? Jadi kenapa itu negatif positif? Dari sini. Masuk ke contoh soal. Ini derajat. Karena di sini gak bisa nulis derajat, jadi derajatnya manual. Oke. Nyatakan perbandingan trigonometri berikut. Dalam perbandingan trigonometri sudut lancip tetap di sudut lancip, tapi perhatikan angkanya 325, 333, 297, berarti itu sudutnya berada kurang dari berapa? Oke, maaf, lebih dari 270 derajat ya. Ini lebih ya. Perhatikan, ini dari sudut. Nah, ini dari sudut ya. Sudut lebih, artinya jadi gini. Kalau ditulis, saya nulisnya gini.
ini sudut lebih dari, nah lihat yang apa ya namanya teh, mangapnya ke sudutnya berarti lebih dari, tapi kalau yang runcingnya ke sudutnya berarti kurang dari, artinya gitu ya. Berarti di sini sudutnya itu lebih dari 270 derajat. Nih 290, 330 ya udah lebih ya. Tapi ini juga kurang dari 360 derajat. Ya. Perhatikan yang ini aja ya. Satu-satu aja, berarti ini kuadran 3. Kalau misalnya ini beda lagi berarti ya kuadran 2 mungkin. Kuadran 3, maaf. Ini kuadran 4, mungkin ini kuadran 3 atau masih kan di ulangan itu pasti bakal digabungkan semua kuadran. Jadi ini berada di rentan kuadran 4. Ini kuadran 4. Berarti jika kuadran 4 kita jawab. Nah, kita jawab dengan yang tadi. Untuk sin itu 360 derajat ditambah sudutnya berapa gitu. Oke, supaya lebih paham. A sin, bukan asin ya, tapi bagian A untuk sin 325 derajat itu berarti 360 derajat dikurang, apa ya dikurang ya? Kenapa saya jadi sering lupa ya? Oke, dikurang ya. Dikurang, tadi kan saya bilang tambah kurang ya, tapi sekarang kenapa jadi ditambah? Masih terbawa suasana untuk kuadrat 3. Oke, gak apa-apa, yang penting dibetulkan. Oke, 360 dikurang berapa sih yang hasilnya 325? Ya tinggal 360 saja. Dikurang 325, 10 dikurang 5 berarti ini jadi 5 dikurang 2 3, 35. Pinter. Berarti di sini sin 35 derajat. Sin tadi berapa? Positif negatif? Negatif. Oke. Hanya positif bagian cos. Ya. 333 derajat. Kenapa 335 derajat? Aduh, maaf. Ini kenapa? Kayaknya butuh kasih sayang, butuh aqua. Oke. 360 derajat dikurang berapa ya? Yang 330. Berarti 360 303. Berarti di sini 7, di sini 2, 27. Maka jadi cos 27. Mungkin ada yang berpikiran, mungkin si bapak itu gak bisa ngitung ya kayaknya mah. Makanya selalu dikotret. Oke, kita hitung. Tan 360 derajat dikurang berapa yang jadi 292? Berarti jadi dikurang 68. Oke. Berarti di sini negatif tangan 68 derajat. Bisa ya? Bisa lah ya. Terima kasih. Semoga paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.